dan guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau memberikan ijazah agar kita dapat dengan mudah bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Boleh nggak saya kasih ijazahnya? Mudah-mudahan kita semua pergi dari majelis ini, bubar dari majelis ini, kita semuanya dapat bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengen nggak mimpi Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa orang yang gemar mengingat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bahagia. Buktinya apa? Buktinya bahwa dia ingin membahagiakan dirinya dengan bersolawat kepada Rasulullah. Kalau kita buka tadi buku Maulid, isinya itu adalah bagaimana kita agar bersama-sama mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Siapa kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad SAW? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Busairi, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abara fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu inda sirati idha mazallatil qadamu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dunia dan akhirat. Di dunia Nabi Muhammad sebagai pemimpin, di dunia Nabi Muhammad sebagai idola, di dunia Nabi Muhammad sebagai barometer, dan kelak nanti di akhirat juga Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, sebagai idola, sebagai barometer, dan sebagai marja'un nas, sebagai pusat daripada perhatian seluruh manusia akan terpusat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nabi Muhammad adalah kekasih yang diharapkan syafaatnya. Nah, kita semuanya berharap akan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan subhanallah, di antara orang-orang yang mengingat Maulid pasti orang-orang yang memuliakan Rasulullah. Sudah identik, sudah identik. Kenapa sih engkong kita? Engkong ya, manggil orang Betawi. Iya, engkong. Datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, injit-injit kita nanemin kepada kita agar setiap acara biasanya diadakan Maulid. Orang sunatan Maulid. Bapak-bapak mau sunatan gitu. Orang walimahan ngadain walimah Maulid nggak bu biasanya bu? Ada Maulid nih, orang lamaran Maulid. Terus lagi apa, acara pindah rumah Maulid, bangun rumah Maulid. Semuanya acara kadang-kadang diminta dipakai dengan Maulid. Intisarinya apa sih? Intisarinya agar kita selalu mengenang baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas kita. Senangnya kita ingat Nabi Muhammad, susah pun kita nanti akan diingat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang gemar memperingati Maulid, dia tidak sungkan untuk mengungkapkan pengagungan terhadap Rasulullah. Karena apa? Karena kalau kita lihat orang-orang yang nggak suka Maulid, pasti dia bilang ayah dan ibu Nabi itu ada di mana? Hah? Udah tahu kan? Pasti orang-orang yang nggak suka sama Maulid. Orang-orang yang nggak suka sama Maulid, buru-buru dia ngomongin orang tuanya Rasulullah di neraka. Sedangkan antum berani nggak ngomong orang tuanya Nabi di neraka? Hah? Gak berani kan? Karena apa? Karena antum semuanya mengagungkan Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Sudah pasti kalau orang nggak suka sama Maulid, pasti dia ngomongin orang tuanya Nabi di neraka. Kemudian nggak punya rasa pengagungan terhadap Rasulullah. Nah, makanya ngkong-ngkong kita, kakek-kakek kita, injit-injit kita ngintipin sama kita buku Alhamdulillah nih, buku Maulid perlu dilestarikan, acara Maulid perlu dilestarikan, kumpul-kumpul reuni perlu dilestarikan dengan Maulid agar apa? Agar kita semuanya menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW dunia wal akhirah. Dan nggak ada kerugian
yang paling besar kecuali orang tersebut nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah satu kejadian bersama Nabi Muhammad SAW ketika di dalam kamar Rasulullah SAW masuk. Sayyidah Aisyah dapat menemukan jarum. Berkat apa? Berkat terangnya wajah Nabi Muhammad SAW. Itu jarum sampai ketemu di kamar udah gelap, nggak ada lampu kayak kita nih, lampu bilik, apalagi lampu hiasan begini bagus banget nih. Nggak ada tuh zamannya Nabi Muhammad SAW, cuma pelentera dulu nyalainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu masuk ke kamarnya Aisyah, masuk ke hujrah Syarifah, itu kamar jadi terang. Sayyidah Aisyah di malam hari dapat melihat jarum saking terangnya wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Aisyah ngomong, wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh indah wahai rupamu, wahai wajahmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan dalam sabdanya, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Sungguh celaka orang yang enggak menemukan wajahku, yang enggak dapat berjumpa denganku kelak di hari kiamat. Dan salah satu wasilah kita agar dapat berjumpa dengan Rasulullah, minimal kita kenal sama Rasulullah SAW, adalah gemar membaca kisahnya Nabi Muhammad SAW, gemar membaca maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam qasidah yang kita baca, wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'tin nasu bil hujjati sallallahu alaihi wasallam. Wajahmu wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil keselamatan bagi kami. Orang yang selamat adalah orang yang kenal dengan wajahnya Rasulullah. Gimana mau kenal dengan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu? Tapi kalau nggak punya rasa cinta yang kuat untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, gimana mau kenal sama Nabi Muhammad SAW tapi setiap aktivitasnya nggak memiliki ikatan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka dari ini pentingnya kita untuk bersama-sama mengenali kekasih kita, pedoman kita, idola kita Nabi besar Muhammad SAW, dan menanamkan dalam hati kita bahwa mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan inilah kerjaannya para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Allah pilih mereka untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena jiwa mereka yang militan terhadap Rasulullah. Mereka sangat setia, mereka sangat loyal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Keseharian mereka isinya loyalitas kepada Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat para sahabat itu, dalam buku yang kami kutip juga, dalam buku kami Kisah Sang Rasul, kami ceritakan tentang bagaimana sih adabnya para sahabat ketika di depan Rasulullah. Mereka itu kalau duduk di majelis Rasulullah, ka'annahum fi ru'usihim mutayr, seakan-akan di kepala mereka ini ada burung yang bertengger. Saking khusyuknya, saking khudunya, saking mereka ini mendengarkan kekasih mereka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang mengatakan ketika ada orang-orang yang berkunjung, para duta yang berkunjung ingin melihat bagaimana keadaan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan mithlu ashabi Muhammadin yu'azzimu Muhammadan. Ini orang udah nyampe ke Kisra, melihat bagaimana pengagungan Raja Kisra, Raja Persia, dengan budak-budaknya, dengan istana yang sangat megah. Dia melihat di Romawi, bagaimana keadaan di Romawi, bagaimana orang-orang menghormati rajanya yang sedemikian rupa. Akan tetapi ia katakan, maraitu ahadan, aku tidak melihat seseorang ataupun segerombolan golongan yang menghormati pemimpinnya sebagaimana ashabul Muhammadin yu'adhimu Muhammad, sebagaimana para sahabatnya Nabi Muhammad SAW mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Gimana sih pengagungannya para sahabat? Para sahabat itu nggak rela kalau seandainya ada bulunya Nabi Muhammad yang jatuh ke air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat kanu ayat katiru, mereka sampai-sampai mau berperang, mau bunuh-bunuhan gara-gara memperebutkan daripada asarnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan para sahabat merasa mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa?
karena kedekatan Nabi besar Muhammad SAW. Dan sudah jelas kita semuanya bukan hanya terpaut waktu dan zaman. Kita bukan orang-orang yang jauh dari Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW melabeli kita dengan sebutan ikhwani. Kita adalah saudara-saudaranya Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua melalui majelis yang mulia ini, melalui acara yang mulia ini, kita menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Dan guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau memberikan ijazah agar kita dapat dengan mudah bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Boleh nggak saya kasih ijazahnya? Mudah-mudahan kita semua pergi dari majelis ini, bubar dari majelis ini, kita semuanya dapat bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengen nggak mimpi Rasulullah? Pengen nggak mimpi Rasulullah? Orang yang kenal wajahnya Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang selamat di alam barzah, orang yang selamat di mizan, orang yang selamat di akhirat, orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-iktsar min as-salati wassalam ala Nabi Muhammad SAW. Amalan yang pertama agar seseorang dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, yang pertama adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi wa aqallul iktsari 300. Dan paling sedikit orang itu dikatakan banyak sudah membaca sholawat sebanyak 300 kali. Jadi sehari paling tidak 300 kali bersholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah yang diketahui, siwak, mengetahui bagaimana cara masuk ke khala, ke kamar mandi, ke toilet dan lain sebagainya. Laksanakan sunnah-sunnah dan adab-adab sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mencintai apa yang terhubung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai apapun yang terhubung dengan Rasulullah, baik kota suci Mekah, kota suci Madinah, para sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW, para ahlul bait, para dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad SAW. Cintai mereka-mereka yang terhubung juga dengan Nabi besar Muhammad SAW. Cintai para alim ulama kita, para pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, para kiai, para guru ngaji, guru TPA kita cintai. Karena apa? Karena mereka adalah perwakilannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah ikut andil di dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Khidmah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan baktinya untuk kita pun berbakti di jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Ada misalnya yang bisa dakwah itu bukan hanya ceramah ya, bukan hanya kayak saya ini hanya duduk pegang mic dan sebagainya. Banyak jalan dakwah yang lain. Ada orang yang dakwah dengan gambarnya, dengan arsitek, ada yang dakwah dengan uangnya, ada yang dakwah dengan hartanya, ada yang dakwah dengan berbagai macam, ada yang dakwah dengan pemikirannya, ada yang dakwah dengan diamnya. Sampai-sampai ada orang yang dakwah dengan diamnya, ada yang dakwah dengan akhlaknya dan lain sebagainya. Jadi niatkan segala sesuatu kita berjalan untuk berdakwah di jalannya Allah, yaitu jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mudah-mudahan 4 amalan ini dapat membuat kita lebih mudah untuk dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa? Banyak salawat. Yang kedua melaksanakan sunnah. Yang ketiga mencintai apapun yang terhubung dengan Rasulullah. Yang keempat adalah ikut andil dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dijauhkan kita dari wabah virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala murahkan rezeki kita, lancarkan
segala urusan kita. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyari wa daraji adfata ya jiratal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami ahlul baitil mustafa hum amanul ardi شبهوا بالأنجم الزهور ومع القرآن في قرني ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihi